Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat. Saya Martina Karen akan memaparkan bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut merupakan refleksi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki tujuan dalam pendidikan, yaitu untuk memerdekakan manusia. Seperti apa manusia yang merdeka? Manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya, juga bahagia jiwanya. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara memiliki istilah dalam pendidikan, yaitu trikon pendidikan, di antaranya kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya peserta didik perlu belajar terus-menerus, tidak berhenti. Apa yang telah dia capai hari ini merupakan hasil belajarnya di masa yang lalu. Konvergen artinya peserta didik perlu terus menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Dan konsentris artinya ilmu yang dipelajari oleh peserta didik perlu disesuaikan dengan identitas dan konteks kehidupan kita. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan peranan guru dalam semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sungtulodo artinya sebagai pendidik kita perlu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi para anak-anak didik kita. Ing Madya Mangunkarsa artinya sebagai pendidik kita perlu menuntun anak-anak kita dalam proses pengembangan diri mereka. Dan Tutwuri Handayani artinya dari belakang kita perlu terus memberikan semangat, dorongan, dan motivasi bagi anak-anak kita untuk terus berkembang dan mencapai aktualisasi diri mereka. Setelah melihat gagasan dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, kita dapat mengimplementasikan gagasan tersebut di sekolah kita masing-masing melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah kita? Mari kita awali dengan memetakan peserta didik. Kita dapat memetakan anak-anak didik kita berdasarkan beberapa hal. Bisa melalui gaya belajar mereka, kita dapat memberikan kuesioner FARP untuk melihat bagaimana modalitas belajar anak didik kita. Apakah mereka termasuk visual, auditif, read or write, atau kinestetik. Kita juga bisa memberikan psikotes kepada anak didik untuk memetakan kemampuan dasar para anak didik kita. Bagaimana daya tangkap mereka, bagaimana kemampuan verbal mereka, bagaimana kemampuan hitungan, dan lain sebagainya. Juga kita dapat memberikan survei minat dan bakat untuk menggali minat dan bakat peserta didik. Hasil dari pemetaan peserta didik ini dapat kita gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita dapat memodifikasi pembelajaran kita melalui diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi konten. Kita dapat memberikan proses pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dari anak-anak didik kita. Kita pun dapat menyediakan berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak didik kita. Dan di akhir mereka bisa menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan minat mereka. Selain itu, kita perlu mengembangkan budi pekerti anak-anak didik kita melalui kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini terdiri dari kegiatan senam pelajar Pancasila, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengucap ulang visi misi sekolah, dan mars sekolah. Selain kegiatan pembiasaan, kita juga bisa memberikan kegiatan berbagi kasih untuk menumbuhkan karakter bagi anak-anak didik kita. Dan dalam pembelajaran kita bisa menerapkan good people, di mana anak didik kita akan berhadapan dengan teman-temannya untuk saling mengecek kerapihan dan kesiapan
teman-temannya sebelum mengikuti pembelajaran. Selain pengembangan budi pekerti, kita juga perlu menjadikan sekolah seperti sebuah taman. Artinya, menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi anak-anak kita untuk proses belajar, bertumbuh, dan berkembang anak-anak kita, namun juga mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, harapannya akan terciptalah Merdeka Belajar, di mana dalam Merdeka Belajar ini, ketika anak-anak lulus dari SMP, mereka tidak lagi dikotak-kotakan dalam penjurusan IPA maupun IPS, sehingga mereka bisa menentukan jurusan di perguruan tinggi berdasarkan minat, bakat, dan passion mereka. Itulah hal yang bisa kita lakukan di sekolah kita untuk dapat menjadikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Demikian kiranya paparan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah kita. Salam dan bahagia.